Kalian pernah mendengar tentang kata cinta? Atau kalian pernah merasakan cinta? Banyak orang yang berpendapat tentang cinta. Ada orang yang bilang cinta itu buta. Ada yang bilang cinta adalah ketenangan. Ada yang bilang juga cinta itu memberi tanpa mengharap balasan. Tapi apa sih arti cinta yang sebenarnya? Sampai sekarang pun saya masih mencari dan belum menemukan arti cinta itu apa. Apakah ketika kalian mempunyai barang yang berharga, terus kalian merasa senang, merasa bangga, apakah itu disebut dengan cinta? Ataukah ketika kalian dekat dengan seseorang, terus kalian merasa bahagia, merasa senang, apa itu juga cinta? Atau ketika seseorang yang kalian sukai dekat dengan orang lain, terus kalian merasa cemburu, apakah itu disebut dengan cinta juga? Memang agak aneh tentang cinta ini. Satu kata tapi beribu arti. Dan menurut saya ketika ada seseorang yang mengartikan cinta, mungkin yang mengartikan dari A sampai Z, ya saya kira itu mungkin saja benar. Karena yang dapat mengartikan cinta ya masing-masing orangnya sendiri. Khalil Gibran mengartikan cinta itu sebagai kekuatan spiritual yang membebaskan, bukan mengekang atau memiliki. Menurut Imam Ghazali juga berpendapat cinta adalah kecenderungan hati kepada yang indah dan sempurna. Dengan puncak tertinggi, cinta adalah kepada Tuhan. Dari berbagai macam arti cinta, ya, yang harus kita ketahui bahwa cinta itu bisa membawa kebahagiaan, tapi cinta juga bisa membawa rasa sedih. Akhir-akhir ini kita melihat di sosial media ada seorang pria yang berdiri di samping jembatan. Kalau dari videonya ya, dilihat orang itu sedih. Entah apa penyebabnya. Tapi banyak netizen yang bilang bahwa dia itu habis putus cinta. Tapi kita nggak tahu juga penyebab pastinya apa. Tapi hal-hal seperti itu banyak terjadi ketika kita kecewa dengan cinta atau cinta itu membawa rasa sedih, maka hasilnya ya akan seperti itu. Mungkin sampai titik terendahnya, bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya. Tapi ketika cinta membawa kebahagiaan, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia. Tapi yang kalian harus ketahui, bahagia dan sedih itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan, karena mereka datang di saat yang bersamaan. Ketika kita merasakan cinta, lalu cinta itu membawa kebahagiaan, kita juga harus siap-siap akan rasa sedihnya. Karena yaitu, kebahagiaan dan sedih itu datangnya bersamaan ketika kita merasakan sebuah cinta. Ketika kita mencintai apapun, entah itu orang,
hewan peliharaan, ataupun benda. Semua akan merasa bahagia. Tetapi ketika apa yang kita cintai hilang, maka selanjutnya yang terjadi adalah rasa sedih. Oleh karena itu, ketika kalian merasakan cinta, janganlah terlalu berlebihan. Karena mungkin saja apa yang kita cintai itu kelak akan pergi. Jadi mencintai sesuatu itu ya sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Kita boleh mencintai secara berlebihan atau semaksimal mungkin hanya kepada Tuhan. Karena ketika kita mencintai Tuhan secara berlebihan, itu maka rasa sedih tidak akan pernah datang. Tetapi ketika kita mencintai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, mungkin saja rasa sedih itu akan datang. Diibaratkan ketika kita menggenggam sebuah pasir, ketika kita menggenggamnya terlalu erat, maka pasir yang akan kita dapat itu hasilnya akan sedikit. Tetapi ketika kita memegangnya biasa-biasa saja atau tidak terlalu erat, maka hasilnya itu akan banyak ketimbang kita menggenggam pasir itu dengan erat. Kata Osho, cinta itu bukan kepemilikan. Kenapa cinta dikatakan bukan kepemilikan? Ya karena pada umumnya ketika kita mengejar sesuatu dan kita sudah mendapatkannya, kita akan merasa sudah menang dan kehilangan minat. Oleh karena itu, jangan memaknai cinta karena cintanya itu akan hilang kapanpun. Jadi kita juga harus bersiap ketika cinta itu datang ataupun cinta itu pergi. Kata Osho juga, cinta itu harus dewasa, yang artinya dimana kamu rela memberi tanpa mengharap balasan. Jadi ketika kamu mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, ya sudah, cintailah sesuatu tersebut atau orang tersebut tanpa mengharapkan dia itu mencintai balik. Karena ketika kamu mengharapkan cintamu itu dibalas atau seseorang atau apapun membalas cintamu tapi tidak sesuai dengan ekspektasimu, akan datang adalah sebuah kecemasan atau rasa sedih. Tapi ketika kamu tidak mengharapkan apapun, maka ya sudah, kita sudah mencintai sesuatu atau seorang tersebut. Jadi ketika dia tidak membalasnya pun, kita juga akan biasa-biasa saja. Kalau dia membalas, ya kita akan bahagia. Tetapi kalau dia tidak membalas, ya sudahlah. Yang penting kita tidak mengharapkan balasan dari yang kita cintai tersebut. Karena sejatinya ketika kita mencintai sesuatu, apapun itulah, mau orang, mau hewan, mau tumbuhan, tanpa kita mengharapkan dia membalas, ya tanpa kita sadari sesuatu tersebut atau orang tersebut juga bakal membalasnya. Jadi kita tidak perlu berharap ketika kita mencintai sesuatu, hal tersebut akan membalasnya. Cinta juga akan lebih indah ketika adanya kebebasan. Ada kalimat yang menarik, jika engkau menyukai sekuntum bunga, jangan dipetik. Jika engkau memetik maka bunganya akan mati dan engkau tidak akan
menyukainya lagi. Dalam hal ini, ketika kita mencintai sesuatu, contohnya seperti tadi bunga, ya, bunganya itu jangan dipetik, tapi biarkan bunga tersebut tumbuh. Biarkan bunga itu berkembang. Maka ketika bunga itu berkembang, bunga itu tumbuh, maka rasa cinta kita itu tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu, cinta itu akan lebih indah dengan adanya kebebasan.